Pernahkah kamu sungguh-sungguh bertanya, siapa sebenarnya aku ini? Kita sering merasa ada sesuatu di balik tubuh, pikiran, dan perasaan yang menjadi pusat dari semua pengalaman kita. Sesuatu yang seolah kekal, yang tidak berubah, yang tetap ada walaupun tubuh menua. Ada yang menyebutnya roh, ada yang menamainya jiwa, atau dalam filsafat kuno disebut inti diri. Keyakinan ini memberi rasa aman. Kita berpikir, kalau tubuh hancur, toh jiwa tetap ada. Kalau pikiran berhenti, toh masih ada roh abadi yang selamat. Tetapi, lebih dari 2500 tahun lalu, Sang Guru Agung, Buddha Gotama, datang untuk menelisik dan menguji, dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, sekaligus mengguncang kepercayaan lama itu. Kalau benar ada inti diri yang kekal, di manakah letaknya? Mari kita lihat satu per satu. Apakah aku itu tubuh? Tapi tubuh selalu berubah. Dari bayi yang lemah, menjadi remaja penuh energi, lalu menua dan rapuh. Rambut yang dulu hitam legam, perlahan memutih. Kulit yang dulu kencang, perlahan mengeriput. Sel-sel mati dan berganti setiap saat. Jika tubuh ini inti diri, atau inti kekal, maka, aku, yang dulu jelas berbeda dengan, aku, yang sekarang. Bagaimana bisa disebut kekal kalau ia terus berubah? Apakah, aku, itu perasaan? Tapi perasaan lebih rapuh lagi. Hari ini kita bahagia, besok sedih, lusa hampa. Perasaan datang dan pergi tanpa pernah bisa kita genggam. Kalau aku adalah perasaan, berarti aku berubah setiap kali suasana hati berubah. Maka di mana letak kekalnya? Apakah aku itu pikiran? Pikiran mengalir lebih deras daripada sungai. 1 menit penuh ide, menit berikutnya kosong, lalu gelisah, lalu tenang. Pikiran berubah-ubah tanpa henti, tidak pernah sama 2 kali. Jika pikiran adalah inti diri, berarti aku lahir dan mati bersama setiap pikiran. Apakah itu kekal? Lalu ada yang berkata, mungkin inti diri itu bukan tubuh, bukan perasaan, bukan pikiran, melainkan kesadaran murni. Tetapi mari kita teliti. Kesadaran tidak pernah muncul tanpa sebab. Ada mata, ada cahaya, ada objek, barulah muncul kesadaran penglihatan. Ada telinga, ada suara, barulah muncul kesadaran mendengar. Tanpa kondisi, kesadaran pun lenyap. Kalau ia bergantung pada sebab, bagaimana bisa disebut abadi? Maka pertanyaan itu kembali, kalau benar ada sesuatu yang kekal, tunjukkanlah. Cari di tubuh, tidak ada. Cari di perasaan, tidak ada. Cari di pikiran, tidak ada. Cari di kesadaran, juga tidak ada. Semua berubah, semua rapuh. Inilah yang dimaksud Buddha dengan anatta, tiadanya inti diri. Tidak ada roh kekal, tidak ada jiwa abadi yang berdiri sendiri. Yang ada hanyalah proses tubuh, perasaan, persepsi, bentukan pikiran, dan kesadaran. 5 kelompok ini muncul karena sebab, bertahan sejenak, lalu lenyap. Bayangkan api. Kita melihat api seolah ada sesuatu yang tetap, tetapi api hanyalah hasil dari kondisi, bahan bakar, oksigen, panas. Begitu sebab hilang, api padam. Tidak ada api kekal yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Begitu pula kehidupan ini. Kelahiran kembali bukan roh yang meloncat dari tubuh ke tubuh, melainkan arus sebab akibat, seperti api yang menyalakan pelita baru atau nyala lilin baru. Nyala api lilin baru bukan api lilin yang pertama, tapi tidak akan ada jika tanpa nyala lilin yang pertama. Disinilah letak kebebasannya, karena penderitaan lahir dari melekat pada ilusi, aku, yang kekal. Kita sibuk melindungi tubuh, ego, dan jiwa abadi yang katanya tetap ada.
Padahal semua itu hanyalah bayangan. Begitu kita menyadari bahwa tidak ada aku kekal yang perlu dipertahankan, beban itu runtuh. Kita berhenti menuntut dunia untuk abadi. Kita berhenti menuntut perasaan untuk tetap sama. Kita berhenti menuntut hidup untuk sesuai dengan genggaman ego. Dan disitulah pintu kebebasan terbuka. Tetapi mungkin ada yang bertanya, kalau tidak ada roh, lalu apa yang bereinkarnasi? Siapa yang lahir kembali? Pertanyaan itu sama seperti bertanya, api apa yang berpindah dari pelita pertama ke pelita kedua? Tidak ada api yang berpindah, tetapi ada kesinambungan sebab akibat. Yang berlanjut bukanlah roh, melainkan proses. Maka tibalah kita pada titik paling tajam. Selama ini, roh atau jiwa kekal hanya bisa dipercayai. Ia tidak bisa ditunjukkan, tidak bisa diuji, tidak bisa disaksikan langsung. Sedangkan anatta, tiadanya inti diri, bisa kita lihat, kita uji, kita alami di sini dan sekarang. Cukup duduk diam, perhatikan tubuhmu yang berubah, perasaanmu yang naik turun, pikiranmu yang mengalir, kesadaranmu yang muncul lenyap. Bukti itu nyata, bisa disaksikan setiap saat. Buddha tidak mengajak kita untuk percaya. Beliau mengajak kita untuk melihat. Karena kebenaran sejati tidak meminta iman, melainkan penyelidikan. Jika sesuatu tidak bisa diuji, tidak bisa dibuktikan, maka itu hanya keyakinan. Dan keyakinan tanpa bukti bukanlah kebenaran, melainkan sekadar klaim iman dan spekulasi. Maka pertanyaannya, apakah kita masih mau berpegang pada spekulasi tentang roh yang tak pernah bisa ditunjukkan? Atau berani menatap langsung kebenaran anatta, yang bisa disaksikan, diuji, dan dialami di sini dan sekarang? Dan disitulah, lelana kita berakhir. Atau justru baru saja dimulai. Jika perjalanan ini membuka satu jendela kecil dalam batinmu, biarkan ia terbuka. Biar angin kesadaran masuk, menyapu debu dua lama dalam pikiran. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Di Lelana Rasa, Rahayu Sagung Dumadi, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampurasun.